واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak pada subuh yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas seputar fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf ini adalah kunci untuk memahami banyaknya pemikiran dalam dunia Islam. Ketika kami belajar di Al-Azhar, di antara mata kuliah kami itu adalah fikih muqaran, perbandingan mazhab. Kunci untuk memahami fikih muqaran itu perlu fikih ikhtilaf, memahami perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslimin, wabil khusus ulama mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama, kita tahu sejarah Islam. Kita tahu apa sebenarnya yang Allah inginkan dalam syariatnya. Kita tahu bagaimana sebenarnya pemahaman Rasulullah SAW dalam memahami kalamullah, syariat Allah. Dan agar kita mengetahui bagaimana sahabat, yaitu manusia-manusia terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Maka ada beberapa poin yang insyaallah akan kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Yang pertama sekali, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dan meyakini bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Al-khairu fiyya wa fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan terus bersamaku dan bersama umatku sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ahlul jannati mi'atun wa ishruna saffan. Penghuni surga itu nantinya adalah 120 saf. Allah perintahkan malaikat untuk menyusun orang-orang yang akan masuk dalam surga. Jumlah mereka ada 120 saf. Thamanuna minha, 80 saf dari 120 saf itu min ummati, dari umatku. 80 saf dari 120 saf itu ada pada umatku. Ini menunjukkan bahwa ahli surga itu 2/3-nya itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang ada mengikuti kajian semalam bersama sahabat saya Dr. Amri Fatmi, itu beliau menceritakan tentang hadis terpecahnya umat ini kepada 73 golongan. Banyak orang salah faham dengan hadis ini sehingga dia meninggalkan al-ma'lum minad din bid-darurah. Dia meninggalkan perkara-perkara yang sudah nyata pada umat ini, bahwa umat ini adalah umat terbaik. Lalu dengan mudahnya dia katakan semuanya masuk ke dalam neraka dari 73 itu kecuali satu yang akan masuk dalam surga, dan itu adalah aku atau golonganku. Kalau kita lihat jumlah mereka hanya berapa? Jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah 120 saf, 80 safnya itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtilaf dan ada khilaf. Ini dua istilah yang harus kita bedakan. Ikhtilaf dengan khilaf. Yang satunya positif, yang satunya lagi negatif.
Ikhtilaf artinya keberaneka-ragaman. Ikhtilaf itu banyak corak, banyak macamnya. Sedangkan khilaf, pertentangan, perselisihan, pertengkaran. Perbedaan yang ada pada umat ini ikhtilaf atau khilaf. Seharusnya kita fahami sebagai ikhtilaf. Kita melihat taman bunga. Kalau semuanya satu warna bunga tersebut, mungkin tidak seindah ketika kita melihat di sebelah sana bunga merah, sebelah sini bunga kuning, sebelah sini bunga jingga dan seterusnya. Beraneka ragam. Dan ketika kita memahami yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, ternyata ikhtilaf itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, Bapak sekalian. Jangankan kita yang punya alma mater berbeda-beda. Yang satu taman pesantren ini, satu taman pesantren yang lain. Yang satu gurunya ini, yang satu lagi gurunya syekh yang lain. Yang ini tamat dari universitas ini, yang satu lagi tamat dari universitas yang lain. Sedangkan yang satu saja gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ternyata ikhtilaf. Ternyata mereka ikhtilaf. Sebagai contoh misalnya, ketika perintah wudhu turun tentang bagaimana membasuh wajah, sahabat ada yang beranggapan, mayoritas mereka, mata ini bukan bagian daripada wajah. Berbeda dengan beberapa orang sahabat seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau beranggapan mata ini itu bagian daripada wajah. Mulut bagian daripada wajah, hidung bagian daripada wajah. Maksudnya apa? Ketika membasuh wajah itu, air itu harus kena ke bola mata. Air itu harus masuk untuk kita kumur-kumur ke dalam mulut. Jadi para sahabat berbeda pendapat. Dan Ibnu Abbas di penghujung usia beliau buta. Dan beliau katakan, sekiranya saya mengambil keringanan tentang wudhu seperti yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Lihat, para sahabat berbeda pendapat. Bahkan dalam memahami perintah Rasulullah SAW yang sangat dekat. Selesai perang dari perang Ahzab, atau dinamakan juga dengan perang Khandaq. Yang peperangan tersebut kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka dikepung. Itu perang yang bukan hanya di Badar dekat dengan kota Madinah. Perang Uhud memang sudah di pinggir kota Madinah, sudah masuk. Tapi kalau perang Khandaq itu memang di jantung pertahanan kota Madinah Al-Munawwarah. Namun kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Apa yang terjadi? Para sahabat mengucapkan takbir, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kemenangan. Malaikat Jibril menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kemana kalian? Hendak pulang. Sedangkan kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata-senjata kami. Wahai Muhammad, perintahkan kepada sahabatmu untuk berangkat ke Bani Quraidah. Suatu kabilah orang Yahudi yang mereka juga berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat dan beliau bersabda, La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah para sahabat bergegas menuju ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan tiba waktu asar. Sekelompok sahabat mengatakan, kami tidak akan salat asar kecuali di Bani Quraidah, karena demikian perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum tekstuil. Lihat Bapak sekalian.
teksnya bagaimana, seperti itu mereka amalkan. Ada nggak di antara kaum muslimin ini yang memahami Islam tekstual? Ada. Ini dia dalilnya. Jadi mereka nggak salah dasar kecuali di Bani Quraisyah. Tapi sekelompok yang lain mengatakan tidak. Maksud la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bergegas menuju ke Bani Quraisyah. Tapi kalau kita sudah tiba dengan waktu asar, sudah ketemu dengan waktu asar, ya tetap salat dimanapun kita bertemu. Para sahabat terpecah kepada dua. Yang sekelompok salat asar, sekelompok lainnya melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di Bani Quraisyah, mereka segera melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua golongan ya Rasulullah dari sahabatmu. Yang satu tekstual, yang satu lagi kontekstual. Dia memahami maksud. Dia tidak menjalankan dengan teks hadis, tapi dia paham maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahlilan nggak ada itu dalam hadis. Tahlilan sebenarnya ada. Siapa bilang tahlilan nggak ada? Siapapun yang mengkiri tahlilan itu bisa kafir itu. Tahlilan kan artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksudnya gini Ustaz. Ritual tahlil seperti malam pertama, malam kedua, malam ketiga di rumah orang yang meninggal dunia. Oh itu maksudnya. Jadi jangan katakan tahlilan itu bid'ah. Karena tahlil itu kalimah tauhid. La ilaha illallah. Jadi tahlil yang seperti kita laksanakan ini ada teksnya dari Nabi SAW. Dilaksanakan selepas asar, dilaksanakan selepas isya. Nggak ada. Ada istighfar dulu 3 kali. Kemudian ada selawat begini, ada somadiyah yang begini. Tidak ada. Lalu kenapa buat? Ini dia. Teks. Ada pemahaman yang kedua namanya kontekstual. Apa itu? Kita diperintahkan mendoakan kaum muslimin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu yang telah meninggal dunia membawa keimanan. Ini tahlilan kan mendoakan mereka. Jadi intinya ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Lapor kepada Nabi SAW. Siapa yang benar? Ya Rasulullah. Pasti ada satu yang benar. Kan kita begitu. 73. Ini ada versi begini, versi begini. Satu saja yang masuk dalam surga. Ternyata Rasulullah SAW senyumin semuanya. Kamu betul, ini juga betul. Lihat. Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Walau Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan manusia ini satu umat, satu versi. Tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Tidak. Allah memang sudah berkehendak. Beda malaikat satu versinya. Beda syaitan satu versinya. Manusia ini makhluk ajaib yang Allah ciptakan. Yang memimpin dunia. Sedang hadirinul hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang ikhtilaf. Sahabat ikhtilaf. Ternyata para nabi juga ikhtilaf. Para malaikat juga pernah berikhtilaf. Jadi memang nggak bisa kita elakkan. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Setelah 40 malam Nabi Musa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima kitab Taurat. Pulang Nabi Musa alaihissalam. Untuk melihat bagaimana kaumnya. Kaumnya itu sudah dititipkan kepada Nabi Harun, saudara beliau. Beliau mendapati Bani Israel sedang menyembah sapi sembelihan atau sapi buatan Samiri, patung sapi dibentuk mengeluarkan suara, Bani Israel, inilah Tuhan yang disembah oleh Musa. Nabi Musa alaihissalam sangat marah. Memanggil Nabi Harun, menarik jenggot Nabi Harun, berselisih faham.
Sampai Nabi Harun mengatakan, wahai saudaraku, sabarlah. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan engkau marah dulu, dengerin dulu. Lalu dijelaskan. Awalnya ikhtilaf. Para malaikat juga pernah terjadi ikhtilaf. Kalau kita membaca hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada sebelum kalian itu seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Saya ingin bertaubat. Mana orang yang paling alim? Ditunjuk orang rahib, orang yang rajin beribadah. Wahai Tuhan, saya ingin bertaubat kepada Allah. Apa dosa sudah kamu buat? Dosa apa yang kamu buat? Saya telah membunuh 99 jiwa, wahai Tuhan. Oh, kalau begitu keluar. Jangan sampai tempat ibadah kita ini, tempat ibadah kami ini hancur. Karena kalau ketimpa musibah, azab bukan hanya kamu kena, semua juga kena. Mantan preman ini ditantang demikian. Ingin bertaubat kok diruntuhkan semangatnya. Lalu apa yang terjadi? Dia bunuh sang rahib. 100 jiwa. Kembali dia ingin bertaubat. Duluni ala a'lami ahli al-ard. Mana orang paling alim? Lalu mereka waktu itu betul-betul menunjukkan kepada seorang syekh, seorang yang sangat alim. Wahai Tuhan, saya ingin bertaubat. Apa yang menghalang engkau dengan rahmat dari Tuhanmu? Tapi dosa saya sangat besar, wahai Tuhan. Kalau dosamu seberat dan seluas bumi, sesungguhnya rahmat Allah seluas langit dan isinya. Kalau kamu bertaubat, pergilah ke kampung sana. Jangan di sini banyak ahli maksiat. Nanti kamu akan termotivasi kembali melakukan maksiat. Pergi ke sana, ke kampung sana, beribadahlah dengan orang-orang soleh di sana. Berangkat. Ternyata baru beberapa langkah, habis nyawanya, ajalnya sudah habis. Sudah tiba ajalnya. Turun malaikat rahmat, turun juga malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah. Ruhnya saya yang paling berhak mengambilnya. Malaikat azab mengatakan, dia baru niat, belum pernah melakukan kebaikan. Saya yang paling berhak membawa ruhnya. Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Ukur. Mana lebih dekat? Negeri asal atau negeri tujuan? Kalau lebih dekat ke negeri tujuan, maka malaikat rahmat yang paling berhak. Kalau lebih dekat ke negeri asalnya, maka malaikat azab yang lebih berhak. Sebagian riwayat mengatakan baru beberapa langkah dia berpaling dari syekh tersebut. Berarti kalau benar terjadi, Allah melipatkan bumi karena jarak dia ke negeri tujuannya lebih dekat hanya satu jengkal. Masya Allah. Sehingga malaikat rahmat yang membawa ruh pemuda tersebut. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi ikhtilaf? Yang pertama sekali terjadi ikhtilaf karena Allah berkehendak terjadi ikhtilaf. Allah memang berkehendak bahwa ada ikhtilaf pada umat ini. Ayat tadi sudah kita bacakan. Walau syaa Allah la ja'alan nasa ummatan wahidah. Tapi tidak, Allah berkehendak ada perselisihan dan perbedaan pendapat. Contoh kasus ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang iddah wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Hendaknya wanita-wanita yang telah diceraikan beriddah selama 3 quru'. Allah turunkan dengan kata quru'. Padahal sebelum ayat tersebut turun, kata qar'un itu sudah difahami oleh para sahabat. Dia punya 2 makna yang berlawanan. Qar'un bermakna suci, qar'un juga bermakna masa kotor, masa haid. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, itu langsung wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata athhar misalnya, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid.
turun dengan salasata quru. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sehingga Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya berpendapat itu adalah 3 kali masa kotor. Sedangkan sekelompok sahabat yang lainnya, Ibnu Umar, ini putra Umar, ayah dengan anak aja berbeda ini. Abdullah ibnu Umar, begitu juga Sayyidah Aisyah, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, radhiyallahu anhu sahabat ajma'in, itu berpendapat masa suci. Masya Allah. Sehingga Abu Hanifah mengambil pendapat Umar ibn Khattab, pendapat yang pertama. Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat masa suci. Terjadi perbedaan. Hal yang biasa. Dan para sahabat, para ulama, ketika melihat perbedaan ini pun mereka, Masya Allah, sikapnya luar biasa. Nggak ada yang mencela sana, mencela sini, nggak ada. Semuanya berlapang hati. Semua ulama diriwayatkan, terutama para imam 4 mazhab ini. Kalami shawab, perkataanku itu betul. Wa yahtamil khata', tapi ada kemungkinan salah. Kalau nggak ada kemungkinan, kalau nggak benar nggak mungkin saya katakan. Tapi tetap ada kemungkinan salah. Wa kalam ghairi, dan ucapan orang lain itu khata', salah. Wa yahtamil as-shawab, tapi ada kemungkinan benar. Tapi ada kemungkinan benar. Ada sebuah kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i 3 jilid. Itu diceritakan perselisihan pendapat antara Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Imam Sufyan ibn Thawri. Tentang masalah kulit bangkai. Bisa disucikan dengan dibagh atau tidak. Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat pada dasarnya atau di awal pendapat beliau bahwa kulit bangkai tidak bisa disucikan dengan dibagh. Dibagh itu dikeringkan, dihilangkan minyaknya, pokoknya ada tahapan khusus sehingga kulit bangkai itu bisa menjadi suci. Imam Sufyan Ats-Tsauri berpendapat kulit bangkai bisa disucikan dengan dibagh. Mereka adu argumen. Adu argumennya itu menarik kalau sekalian, nggak ada angkat suara. Menyebutkan dalil, menyebutkan wajud dilalah tanpa memojokkan, tapi langsung difahami. Oh iya, dan ini pun memberikan dalilnya. Hasil dari munaqasyah mereka, hasil dari saling memberikan argumen, apa yang terjadi Bapak sekalian? Imam Asy-Syafi'i yang awalnya berpendapat kulit bangkai tidak bisa didibagh, beliau berpendapat kulit bangkai bisa didibagh. Menariknya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang awalnya berpendapat kulit bangkai bisa didibagh, berakhir dengan tidak bisa didibagh. Gimana ini? Dua orang ulama besar saling beradu argumen, tapi Imam Syafi'i puas dengan dalil yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sehingga berpendapat dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga kagum dengan pemahaman Imam Asy-Syafi'i, sehingga dia pindah ke mazhab Imam Asy-Syafi'i yang pertama. Masya Allah. Maka kalau debatnya itu untuk mempertahankan kebenaran pribadi, itu bukan debat yang benar. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita belajar untuk tidak mencela siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih para ulama. Jaga kewibawaan mereka. Karena yang penting itu bukan siapa yang benar, bagaimana pengikut saya dan seterusnya, bukan. Begitu juga orang-orang yang ta'assub dengan para pimpinan. Hati-hati Bapak sekalian. Yang ta'assub buta dengan gurunya. Dalam Majma' Az-Zawaid diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apa pendapat kalian wahai para sahabatku, kalau pimpinan kalian berada di surga, tapi pengikut-pengikutnya berada dalam neraka?" Ya Rasulullah, pemimpinnya di surga, pengikutnya di neraka, walaupun amalan mereka sama,
Walaupun amalan mereka sama. Sama-sama mencela misalnya. Sama-sama menjelekkan, mengejek dan seterusnya. Bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa? Iya, Rasulullah SAW bersabda, pemimpin mereka banyak kebaikan terdahulu. Lalu melakukan sesuatu yang bisa ditutup dengan kebaikan-kebaikannya yang telah berlalu. Sedangkan pengikut mereka tidak punya kebaikan yang lain. Selain mencela, selain menjelekkan, selain ya kejahatan-kejahatan tersebut. Sehingga pemimpin mereka masuk dalam surga, pengikut mereka berada di dalam neraka. Maka sidang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersalah kita dalam husnuzan itu jauh lebih baik daripada tersalah kita dalam su'uzzan kepada orang lain. Jangan berburuk sangka. Mungkin itulah dalil yang didapatkan. Mungkin sejauh itulah. Karena para ulama berbeda pendapat termasuk terkadang dalam memahami di balik teks. Misalnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam itu dua-duanya batal puasanya. Mazhab Hambali mengambil teks ini. Bekam itu membatalkan puasa. Jadi itu. Bekam itu membatalkan puasa. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, bekam tidak membatalkan puasa. Wahai Imam Asy-Syafi'i, apakah Anda tidak tahu ini hadis sangat sahih? Walaupun Imam Al-Bukhari datangnya setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadisnya saya tahu. Kesahihannya juga saya tahu. Jadi kenapa tidak diamalkan wahai Imam? Saya mengamalkan. Jadi kenapa Anda tidak mengatakan bahwa bekam itu membatalkan? Saya mempelajari sababul wurudnya. Bagaimana hadis itu muncul? Bahwa Rasulullah SAW berjalan melewati dua orang yang membekam dan yang dibekam. Keduanya menceritakan aib-aib orang lain. Padahal mereka sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW sabda, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Maksudnya apa? Batal pahala puasanya. Kenapa harus difahami demikian? Ya, kalau tidak kita fahami demikian akan terjadi kerancuan. Oke, yang dibekam batal puasanya. Yang membekam kenapa bisa batal juga puasanya? Apa yang terjadi pada dirinya sehingga akibat membekam orang lain batal puasa dia? Masya Allah sekalian. Lalu apakah kita salahkan Imam Ahmad? Imam Ahmad punya prinsip tersendiri. Imam Ahmad semua larangan yang terdapat dalam ibadah, yang terdapat dalam muamalah, walaupun larangan tersebut dari luar bukan dari zat ibadah, itu membatalkan ibadah, membatalkan muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Larangan jual beli ketika azan Jumat. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli yang dilakukan ketika setelah azan Jumat hingga selesai Jumat itu batal, enggak sah, harus balikkan. Duitnya ambil, barangnya kembalikan. Dalam mazhab yang lain, kalau rukunnya terpenuhi, sah. Namun berdosa. Seseorang salat dengan pakaian hasil curian. Dalam mazhab Syafi'i sah salatnya. Kalau rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, sah salatnya. Tapi dalam mazhab Hambali, tidak sah. Walaupun itu bukan berkaitan dengan perbuatan salat, tapi larangan itu mencakup dengan salatnya juga. Sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas tentang kunci fikih perbandingan mazhab ini, yaitu memahami fikih ikhtilaf, ini
ada beberapa subjudul lagi yang harus kita bahas. Tapi minimal ini kunci utama ini harus kita fahami bahwa umat Nabi ini umat yang terbaik. Perbedaan pendapat di kalangan umat ini, perbedaan pendapat dalam masalah furu', masalah cabang. Kita beda pendapat tentang kunut subuh, tapi salat subuhnya tetap. Kita berbeda pendapat tentang membaca basmalah atau tidak. Tapi Al-Fatihah, membaca Al-Quran dalam salat itu tetap. Jadi bedanya terlalu sedikit dibandingkan dengan yang kita sepakati. Jadi kenapa kita suka melihat yang kecil-kecil, kita nggak suka melihat yang besar-besar? Karena yang diuntungkan siapa? Musuh-musuh Islam. Karena yang diuntungkan siapa? Hawa nafsu. Yang rugi siapa? Kita juga. Seharusnya kita berpikir bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana kita menjadi khalifah terbaik di atas muka bumi ini. Bagaimana kita fokus untuk sama-sama menggemilangkan Islam. Dan nggak mungkin Islam akan gemilang tanpa ukhuwah al-islamiyah yang kokoh dan yang kuat. Mudah-mudahan pesan ini telah sampai kepada kita semua. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soft, 120 soft. Yang 120 itu apakah umat Muhammad dibandingkan dengan Rasul yang lain atau yang ini? Yang kedua, ini kadang-kadang kan kita rasa ingin tahu ya, katakan 80. Kira-kira 80 sab umatnya itu berapa? Kira-kira ada enggak? Juga. Iya. Masya Allah. Ya, itu berapa? Kemudian tadi ada ikhtilafiyah dan ada khilafiyah. Nah ini biar jelas yang kita persoalkan yang antara ikhtilafiyah atau khilafiyah. Karena orangnya, macam balik kupiah. Balik kupiah itu khilafiyah. Kembali kupiah. Kembali pegah. Kembali pegah. Khilafiyah. Jadi ini yang dan saya yang menarik juga ini ada yang mempersalahkan orang lain karena ada hadis ini, hadis ini. Alhamdulillah. Fonis. Masya Allah. Ya. 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 Baik, insya Allah. Barakallah. Ya, baik. Insya Allah. Baik, sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan menarik ini.
Apa sekaligus kita jawab atau langsung? Ada pertanyaan lagi sekalian? Ya, oke langsung. 120 soft yang masuk ke dalam surga. Itu 120 soft itu apakah dari umat Nabi atau seluruh umat? Bunyi hadisnya, ahlul jannati mi'atun wa ashruna soffan. Penghuni surga itu ada 120 soft. Thamanuna minha min hadhil ummah. 80 dari 120 itu dari umatku ini. Dari umatku ini. Kemudian kelanjutan hadisnya, padahal perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti bulu-bulu putih di lembu hitam. Maksudnya apa? Lembunya hitam, bulu putihnya terlalu sedikit. Tapi yang sedikit ini pula menjadi 2/3 penghuni surga. Berarti ini perbandingan antara umat Nabi dengan umat sebelum Nabi. Ustadz, kira-kira berapa banyak itu masuk dalam surga? Kita sekarang lihat Bapak sekalian perbandingan dengan beberapa hadis yang lain. Di antaranya akan masuk ke dalam surga dari umatku ini 70.000 tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000. Mereka masuk ke dalam surga, tidak ada siapa lebih duluan dan tidak ada siapa lebih terkemudian. Sekali masuk. Berarti kalau seandainya dengan postur kita ini, postur manusia kita sekarang ini, 2 orang kita bilang 1 meter. Berarti luas pintu surga itu, lebarnya 70.000 bagi 2. 35.000 meter. 35 kilometer. Itu pintu surga. Belum lagi riwayat yang mengatakan bahwa postur kita nanti dikembalikan seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu terlalu besar. Kira-kira masuk enggak kita 70.000 itu? Wah, beratlah Ustaz. Para ulama aja berapa banyak? Berapa ribu sudah? Sahabat Nabi aja udah berapa? Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada, itu jumlah sahabat 114.000 yang haji wada bersama Nabi SAW. Udah habis 7.000. Tapi ternyata ada riwayat yang lain yang mengatakan setiap satu dari 70.000 itu membawa 1.000 yang lain. Berarti ada 70 juta umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Enggak tahu dia di mana mizan, enggak tahu dia di mana sirat, tiba-tiba sudah berada dalam surga. Kira-kira 70 juta banyak apa enggak? Banyak. Tapi kita masuk apa enggak? Kalau yakin enggak bisa sekali. Kita enggak boleh yakin, harus ada khauf. Harus ada rasa takut. Kalau hanya raja aja ini tanda ada masalah ini. Kita harus ada khauf dan raja. Tapi Masya Allah, ada riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, bahwa setiap satu dari 70.000 membawa 70.000 yang lainnya. Masya Allah. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Kira-kira kita masuk apa enggak? Kita enggak tahu, tapi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah. Dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku. Aku penuh dengan kelemahan ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah. Yang rahmatmu meluasi semuanya. Meliputi semuanya ya Allah. Rahmatmu yang sangat luas. Jadikan saya satu saja ya Allah. Dari yang lainnya. Mungkin istri kita, orang tua kita dengerin doa kita. Doain juga lah ibu, doain juga lah bapak. Saya aja dulu, nanti saya akan tarik bapak dan ibu. Ya, saya akan tarik nanti kamu hai adik. Baik, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4,9 miliar itu masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang masuk surga dengan hisab berarti lebih banyak lagi. Berarti penghuni surga itu sangat ramai. Sangat ramai.
Jadi kenapa kita hanya mengklaim hanya kita ahli surga? Masing-masing mengklaim saya saja yang aswaja, lain bukan aswaja. Kalau untuk mengaku-ngaku mudah. Yang susah itu kita diakui oleh Allah atau tidak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Saya ini mencintai Rasulullah, mudah. Untuk mengakui saya ini mencintai Rasulullah, itu mudah. Tapi Anda dicintai oleh Rasulullah atau tidak? Apakah Nabi pernah mengajarkan para sahabat untuk mengklaim satu ke atas yang lainnya? Tidak ada. Rasulullah SAW tidak mengajarkan para sahabat untuk saling mengklaim. Ini yang betul, ini salah, yang ini salah, ini yang betul. Nggak ada. Rasulullah SAW justru mengajarkan para sahabat untuk berbesar hati, untuk saling memaafkan. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, ini beliau, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang sangat luar biasa kesalehannya. Tapi nggak sengaja panggil Bilal bin Rabah, "Ya bana Sauda." Anak orang hitam. Oh, Bilal bin Rabah marah sekali. Lapor kepada Nabi. Nabi di kalangan para sahabat yang lainnya, "Ya Aba Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu orang masih ada perkara jahiliyah pada dirimu. Ketika para sahabat berselisih pendapat dalam beberapa hal, itu ada Nabi mengatakan, "Da'ha fa innaha muntinah." Tinggalkan perselisihan itu, karena perselisihan itu, pertengkaran itu begitu busuk baunya. Begitu busuk baunya. Ini umat Islam ini kan, Masya Allah, fi tarahumihim wa tawadduhim, ya, kamathalil jasad wahid, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kesatuan umat Islam itu bagikan satu tubuh. Tadi imam membaca kalbunyanil marsus. Kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kalau saling mengklaim. Kadang mau beli nasi pun, ini punya orang aliran sana, nggak mau beli saya. Ini toko baju punya aliran si fulan, nggak mau beli saya. Sedangkan Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi, menggadaikan baju besinya karena membeli sesuatu pada pedagang orang Yahudi. Mana lebih buruk orang Yahudi dengan orang Muslim yang berbeda, mungkin beberapa pemahaman dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah jaga hati. Yang berhak mengklaim hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dalam beberapa masalah prinsipil, iya. Kalau seandainya ada yang mengatakan masih ada umat, masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini keliru nih. Saya pernah berdebat itu, ya. Pernah berargumentasi dengan salah seorang dosen dalam majelis ilmu. Dosen itu mengatakan bahwa khatamun nabiyyin, khatam itu artinya cincin, perhiasan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, tapi beliau adalah nabi yang terbaik, nabi yang paling indah. Beliau adalah perhiasannya para nabi dan rasul. Oh, Masya Allah. Kita berikan dalil ini, dalil itu. Sampai dia mengatakan, kita kan disuruh contohin Nabi. Kita contohin Nabi supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Nabi juga. Jadi beliau Nabi, kita juga bisa jadi Nabi. Oh, Masya Allah. Nah, yang seperti ini memang bukan ikhtilaf yang dibolehkan oleh sekalian. Ini ikhtilaf parah yang seperti ini. Ikhtilafil usul. Salat bukan 5 waktu, 4 waktu boleh. 3 waktu juga boleh. Enggak, salat pun enggak masalah. Yang penting ingat Allah. Karena ayat Al-Qurannya, aqimus salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kuasa. Udah ingat Allah, udah cukup. Ini pemahaman yang keliru. Ini masalahnya bukan ikhtilaf dalam masalah cabang, tapi dalam masalah usul. Ini perlu dilempangkan. Bapak sekalian. Ya?
Ya. Masya Allah. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi istilah khilaf dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu terpuji, nggak bisa kita elakkan. Khilaf itu tercela dan hendaknya kita hindarkan. Tapi terkadang dalam pengucapan kita sebutkan khilaf, tapi maksudnya ikhtilaf. Nah, jadi kita jelaskan tadi ikhtilaf dengan khilaf supaya kita tahu di mana akar perbedaannya. Tapi terkadang kita sebutkan ini masalah khilafiyah, tapi maksudnya ini masalah ikhtilafiyah. Ya. Sama juga dengan orang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Mohon maaf ini. Nah, ini agak itu sedikit ya. Yang namanya tarawih nggak mungkin kurang dari 20 rakaat Bapak sekalian. Yang namanya tarawih 20 rakaat. Ustadz agak beda nih. Iya, karena tarawih itu artinya istirahat. Karena para sahabat setiap 4 rakaat mereka istirahat. Jadi kalau baru 8 rakaat itu baru sekali istirahatnya, bukan tarawih namanya, tarwihah. Jadi Ustadz menyalahkan kami? Enggak menyalahkan juga. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tarawih. Nabi menyebutkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi mau 8, mau 4, mau 2, kan qama ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi yang namanya tarawih nggak mungkin kurang dari 20. Jadi yang kami buat 8, kami sebutkan tarawih bagaimana? Itu sudah terucap. Tapi maksudnya bukan. Sebenarnya bukan. Tarawih itu ya 20. Jadi salah kami. Enggak salah, siapa yang bilang salah? Kami dapat pahala apa enggak? Siapa yang bilang enggak dapat pahala? Karena Nabi enggak pernah buat tarawih itu, enggak pernah buat salat qiyam Ramadan itu 20 rakaat. Siapa yang bilang itu? Ulama-ulama Syafi'iyah. Imam As-Suyuti, Imam As-Subki. Mereka mengatakan tidak ada riwayat yang bisa diperhitungkan bahwa Nabi pernah buat 20 rakaat. Tadi marah orang sebelah sini, ini udah marah orang sebelah sini. Jadi begitulah sekalian. Jadi diingat, lapangkan hati. Yang penting ketika bulan Ramadan laksanakan qiyamul lail. Baik qiyamul lailnya itu tarawih ataupun qiyamul lailnya itu bukan tarawih. Itu bahasanya. Ya, nanti saya mau duduk sama Ustaz. Oke, silakan, nggak masalah. Namun tolong difahami dengan pemahaman yang lapang hati. Banyak hal ini Bapak sekalian. Masalah zakat fitrah dengan uang. Ya, masalah zakat fitrah dengan uang. Ustaz, kami mazhab Syafi'i nggak mau campur-campur. Mau satu versi. Bapak sudah habis baca. Udah habis baca kitab-kitab Syafi'iyah. Udah Ustaz, ini. Kitab Syafi'iyah begitu banyak, sekalian ribuan. Kalau nggak kita bilang jutaan. Ada baca Syarah Al-Yaqut An-Nafis? Oh, itu yang belum. Makanya. Ada baca Al-Fiqhul Manhaji yang dikarang oleh 3 ulama besar? Nggak ada Ustaz. Makanya. Ada baca lagi Fatawa Kalim At-Tayyib karangan Syekh Ali Jum'ah Ma'an Nas yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kitab ini, kita itu enggak ada Ustaz. Makanya di sana disebutkan bahwa wala ba'sa bitaqlid al-Imam Abi Hanifah bijawazi daf'il zakatil fitri bil qimah. Bahwa tidak mengapa memberikan zakat fitrah dengan uang mengikut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena itu yang lebih maslahat bagi fakir miskin di zaman ini. Kalau bicara masalah fikih ikhtilaf sudah sampai mendalam seperti ini memang membutuhkan kajian-kajian lagi nanti. Ya. Pemahaman yang 70 yang betul hanya 1. Iya. Bagaimana? Perlu kita jelaskan itu. Iya. Saya masih dalam pikiran Oke, saya baik. ada beda. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat dalam 3 menit memahami hadis terpecahnya umat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtalafat al-yahud", terpecah Yahudi, ila wahidah wa sab'ina firqah, kepada 71 kelompok. Waftaraqat an-nasara, dan terpecah Nasrani, ila thintaini wa sab'ina firqah, kepada 72 kelompok. Waftaraqat ummati, dan terpecah umatku, kepada thalathin wa sab'ina firqah, kepada 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Qalu wa ma hiya, yang satu itu bagaimana ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan juga seperti sahabat-sahabatku. Baik, Bapak sekalian, terpecah Yahudi kepada 71, terpecah Nasrani 72, terpecah umat Nabi kepada 73. Makin banyak terpecah makin bagus atau enggak? Bagus. Tapi katanya umat Nabi umat terbaik. Kenapa paling banyak terpecahnya? Makanya di sini harus kita pahami, Nabi tidak salah dalam memilih kalimatnya. Terpecah Yahudi, terpecah Nasrani. Seharusnya Nabi bersabda, terpecah kaum muslimin. Nabi tidak mengatakan terpecah kaum muslimin, tapi terpecah umatku. Apa makna umatku? Ada dua makna umatku. Yang pertama, ummatud dakwah. Umat yang didakwahkan oleh Nabi setelah Nabi ada, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu semuanya umat Nabi. Dari masa Nabi telah diutus menjadi Nabi dan Rasul, sampai saat ini, sampai kiamat nanti, semuanya umat Nabi. Artinya apa? Ummatud dakwah. Umat yang menjadi sasaran dakwah Nabi. Baik yang muslim maupun yang kafir. Yang kedua, ummatus tijabah. Umat yang menerima dakwah Nabi. Yang melaksanakan salat. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiba bulan suci Ramadan dia berpuasa. Dia zakat. Mampu dia pergi haji. Ini namanya umat istijabah. Yang mudah-mudahan kita ini umat istijabah. Baik, punya dua makna ummati di sini. Umatud dakwah dengan umat istijabah. Kira-kira mana yang betul? Kira-kira makna yang mana ini? Umatud dakwah atau umat istijabah? Kalau umat istijabah nggak mungkin. Semuanya berada dalam neraka kecuali satu. Ini ada beberapa hadis harus saya sampaikan Bapak sekalian. Walaupun terkadang kalau salah faham dengan perkataan kita ini dalam memahami hadis ini bisa membuat kita malas untuk beribadah. Apa itu? Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya, sebelum Mu'adz bin Jabal hendak meninggal dunia, beliau mengatakan, kalau bukan karena aku takut meninggal dalam kondisi menyembunyikan ilmu, nggak akan aku sampaikan ini. Tapi karena aku takut, maka harus aku sampaikan. Ada perihal apa? Wahai Mu'adz, wahai umat Nabi yang paling tahu tentang halal dan haram. Dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau memanggilku, wahai Mu'adz, tidak ada siapapun dari umatku yang mengucapkan la ilaha illallah melainkan masuk dalam surga. Ya Rasulullah, saya beritahukan ini kabar gembira ini kepada para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Jangan. Idzan yattakilun. Kalau kamu sampaikan, mereka akan cukup dengan la ilaha illallah saja. Ya? Akan cukup dengan la ilaha illallah saja. Jadi ini kabar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi hadis yang lain. Hadis yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai arja hadithin lil muslimin. Hadis yang paling sangat diharapkan karena penuh dengan kegembiraan bagi kaum muslimin. Apa itu? Tidak ada seorang muslim. Ini saya sampaikan kepada orang yang sholat. Ini saya sampaikan kepada orang yang nggak akan meninggalkan sholat. Ini saya sampaikan kepada orang yang kalau saya sampaikan ini bukan melemahkan dia untuk melakukan ibadah. Ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia yang seharusnya dia menjadi penghuni neraka, melainkan Allah gantikan posisinya. Yang akan masuk dalam neraka itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Orang Yahudi atau orang Nasrani. Illa abdalahullahu makanahu Yahudiyan au Nasraniyan. Melainkan Allah gantikan posisi dia yang akan masuk dalam neraka ini seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Maksudnya apa? Semua umat Nabi Muhammad SAW ini akan masuk dalam surga. Akan masuk dalam surga. Dua orang yang bertengkar. Saling yang satu menzalimi yang satu lagi. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar enggak itu Bapak sekalian? Ya Allah, si fulan menzalimi saya. Wahai malaikat, store kebaikan orang yang menzalimi itu kepada yang dia zalimi. Ya Allah, belum cukup ya Allah. Minta lagi, sudah habis. Sudah habis kebaikan dia, sudah ditransfer semuanya untuk kamu. Tidak ya Allah, minta lagi. Lalu Allah tunjukkan ke suatu arah, ke sebuah ufuk. Sang hamba pun melihat, Masya Allah, sebuah istana yang sangat indah, sangat megah. Ya Allah, itu punya siapa itu ya Allah? Liman yadfa' ats-tsaman, itu bagi orang yang bayar, yang mau memberikan maharnya, yang mau memberikan biayanya. Siapa itu ya Allah? Kamu juga bisa. Bagaimana ya Allah? Kamu maafkan saudaramu, itu untuk kamu. Kalau begitu, afautuhu ya Rabb, afautuhu ya Rabb. Kalau begitu saya maafkan dia ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Pegang tangan saudaramu itu, masuk dalam surga sama-sama. Masya Allah. Bapak sekalian, ini hadis-hadis yang membuat kita itu semangat, bukan lagi nyopu bahan, nak ku sedang sepulan. Nak orang-orang ya melarikan diri atau meninggalkan dia, nak orang ikut dia kok ya. Mati gak itu kok ya. Tidak demikian. Hadis-hadis seperti ini membuat kita fokus apa yang harus kita lakukan supaya kaum muslimin ini lebih kuat persatuannya. Bagaimana orang-orang yang tidak sholat supaya sholat ke masjid. Bagaimana yang suka main game, main judi, yang sabu-sabu, yang terabaikan itu supaya semuanya kita tarik ke masjid. Masjid di waktu subuh itu jamaahnya seperti sholat Jumat. Maka di waktu itu nggak sembarangan orang Israel, nggak sembarangan orang Amerika. Kenapa orang Israel berani? Coba lihat, sholat subuhnya ada seperti Jumat. Kalau belum, kita permainkan aja Palestina itu. Tapi kalau udah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, kaum wanitanya menutup aurat, nggak ada cerita lagi nih. Dah, dari kita. Kan itu yang terjadi ketika utusan Romawi masuk ke negeri Andalusia untuk menaklukkan Andalus. Mata-mata dikirimkan. Pertama masuk ke negeri Andalus, Spanyol sekarang, ketemu sama seorang anak pegang gagang panah, menangis. Kenapa kamu menangis wahai anak? Biasa dengan sekali tembak satu anak panah ini kena 3 burung, ini cuma kena 1. Balik. Wahai Kaisar, belum sampai waktunya. 1 anak, biasa dengan 1 anak panah itu kena 3. Kali ini kena 1, nangis dia. Jadi nangis dia karena enggak berprestasi. Berkurang prestasinya, belum tiba waktunya. Selang beberapa masa dikirim lagi. Pertama kali ketemu seorang pemuda yang sedang menangis. Kenapa anak muda kamu menangis? Putus cinta. Balik, wahai Kaisar, udah tiba waktunya, wahai Kaisar, udah tiba waktunya. Dan apa yang terjadi? Hancur. Andalusia 6 abad lebih hancur binasa. Kenapa? Karena umatnya bersengketa sesama mereka. Karena kita sudah sibuk mengejar dunia.